wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi ya di podcast pagi titik balik perubahan. Saat ini kita akan ditemani oleh Bang Dani. Baiklah, sebelum kita awali podcast kita pagi ini, kita doa bersama terlebih dahulu ya, supaya yang kita dapat pagi ini bisa bermanfaat. Berdoa, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Bang Dani, monggo. Oke Mas, kita lanjut ya. Saya share screen dulu. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita maha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita berjumpa kembali, bersua kembali dalam terus upaya untuk merawat jiwa kita dan juga salam sejahtera ya untuk teman-teman yang tidak beragama Islam. Dalam kelas-kelas spiritual itu kita mesti melihat segala pembelajaran itu adalah bagian daripada dialognya, perkenalannya Allah pada diri kita. Dialog lah, karena Allah itu ya, semesta itu senantiasa 24 jam dia sedang berkomunikasi dengan kita. Cuman tergantung apa niat kita, kan, tergantung juga tingkat kesadaran kita juga melihatnya, apakah kita bisa sampai di titik itu melihatnya, apakah tidak, kan itu nanti. Jadi kalau kita tidak bisa melihat itu sebagai sebuah komunikasi Allah sama kita, nah maka kita melewatkan pesan-pesan yang akan mau disampaikan Allah dalam setiap keadaan kita itu yang sedang kita jalani, apapun itu. Ya, setiap dualitas itu adalah memberi pesan. Ya, pesan menjadi agen perubahan untuk menaikkan tingkat kesadaran kita. Banyak potensi-potensi untuk bertumbuh di situ. Nah, kembali saya ingatkan lagi, tergantung niat kita itu. Maka saya di kelas-kelas terdahulu, di kelas tasawuf terutama, pentingnya intention itu, pentingnya niat itu. Kan. Kita di Islam itu kan disebutkan itu ya, innamal a'malu binniyat, kan itu dia. Nah, semua dimulai dengan niat. Nah, kalau niatnya sudah betul-betul dia mau membangun komunikasi dia dengan Allah, itu akan terjalin konektivitas dia dengan Allah, dengan segala peristiwa yang dialaminya atau yang sedang dialaminya sekarang. Nah, seperti kita ngikut kelas ini, mau bangun itu enggak, kan itu dia. Melihat itu enggak, menyaksikan itu enggak, kan itu pertanyaannya. Apa pesan dari Allah di balik kelas spiritual itu, kan itu dia. Jadi nanti belajar spiritual itu, kuliah-kuliah semacam ini itu tidak hanya sebatas nanti kita dapat pengetahuan konsep gitu, ya. Tapi pengetahuan itu bisa bertransformasi menjadi karakter dan perilaku yang baik tentunya, kan itu dia, kan. Nah, itu harus terjadi seperti itu. Maka ada itu quote-nya Mahatma Gandhi itu keren itu. Jadi kalau pengetahuan itu tidak menjadi tidak merealisasikan karakter, itu menjadi menjadi dosa sosial katanya, itu ya. Itu kata Mahatma Gandhi seperti itu. Jadi pengetahuan itu mesti menghasilkan SDM yang punya minimal dia bertumbuh di keluarganya, di dirinya, terutama dari dirinya sendiri, kan gitu. Bertumbuh, walau kalau kata nenek guru saya ya, naikkan pertumbuhanmu itu kesadaranmu itu spiritualmu dalam bertasawuf tarekat itu walau sepadi itu begitu kecilnya itu ya, tapi itu satu pertumbuhan yang luar biasa itu
apanya untuk peningkatan kesadaran dia dalam menyaksikan Allah itu hadir di setiap keadaannya itu. Nah, itu perlu dibangun ya, kalau kita ikut kelas itu harus dibangun niat agar betul-betul kita terarah dan oh iya ini bagian daripada untuk aku menangkap pesan dari kelas-kelas spiritual, dan nanti ada implementasinya, ada oleh-oleh yang harus dipraktekkan dari kelas itu sendiri sebagai bagian biar dia tidak terbatasi hanya sebagai sebatas pengetahuan, tapi sudah bertransformasi menjadi sebuah perilaku yang dalam artian perilaku itu sudah mengarahkan dia untuk memperagakan keilahian itu sendiri kan itu ya kan. Nah, maka nanti poin hari ini yang mau sampaikan salah satu itu bagaimana itu memperagakan itu adalah bagian daripada nanti kita terhubung atau namanya itu menyamakan frekuensi ya. Nah, ini pagi ini mau saya sampaikan ini nanti. Kemana nanti ke diri kita menyamakan frekuensi kita kepada Allah kan. Nah, poin hari ini itu yang mau saya sampaikan, mudah-mudahan sampai ke sana, tapi saya harapkan sampai ke sana lah kan gitu. Karena saya ngalir-ngalir aja, ngobrol-ngobrol aja. Jadi terkait kelas lalu ya, Mas Amim, kelas lalu itu kan ini ya poinnya ya. Merangkul, saya mulai dari situ dulu. Kan belum sampai saya jelentrehkan itu yang merangkul. Jadi merangkul itu dari pengalaman spiritual itu ya, pengalaman spiritual saya itu merangkul itu seperti ini. Kita kan kalau mengalami event, terutama event yang tidak kita senangi, ini penting tidak. Jadi nanti di TBP yang pertama saya kan kasih materi itu melampaui dualitas. Nanti melampaui dualitas itu kan ada, saya bilang itu kan ini ya, belajar menerima ya, ini kan yang pertama ya, poin pertama itu yang tidak disukai kan ini. Nah, belajar ini dalam mengalami event yang tidak kita sukai itu, disitulah poin belajar besar sebenarnya ya. Contoh sederhananya kelas ini. Kalau kita kelas yang kita sukai, ya nggak perlu belajar, santai, seneng, udah memang ya apa yang kita senangi ya nggak perlu belajar menerimanya, nggak perlu, kita sudah terima, sudah baik-baik saja, sudah fine-fine saja. Tapi kalau kita ikut kelas yang tidak kita senangi atau kita sudah mulai mengalami bosan, nah disitulah kita belajar. Jadi poin belajar tuh lebih ke situ arahnya. Jadi nanti dia lama-lama dia paham dengan namanya itu nyaman dalam kegelapan. Nah, ya, saya metaforakan gelapan lah, atau kontradiksi boleh. Nah, nanti sampai ke sini dia. Nah, kata kuncinya ada di sini, ya, nyaman ini. Nah, cuman itu prosesnya tergantung tingkat kesadaran kita masing-masing, tergantung sejauh mana determinasi kita dalam menangkap kehadiran cahaya ilahi itu. Itu dia kan. Kita kalau sudah dapat satu poin ya, dalam setiap event itu menyaksikan kita tumbuh kesadaran kita itu yang menjadi nanti membuat dia bertahan di event kegelapan itu sampai dan nanti pada ujungnya yang pernah saya sampaikan tuh menikmati prosesnya itu. Nah, itu udah dia menikmati ya sudah nyaman namanya kan. Nah, itu situ. Jadi belajar menerima yang tidak suka itu, disitulah poin belajar. Ya, justru banyak orang ya, kebanyakan ya, banyak orang itu mungkin dia tidak lulus dalam hal yang sudah disukainya gitu loh. Ya, dia menerima sesuatu yang disukainya, ya mungkin banyak nggak lulus dia, karena nggak dapat poin dia itu, nggak dapat menangkap pesan-pesan kehadiran Tuhan di situ kan itu. Nah, justru peluang besar kita ada di yang tidak kita sukai itu. Kalau kita betul-betul dapat niat hari ini yang saya sampaikan ini, oh ya di sini poin belajarnya nih. Di hal-hal yang tak aku senangi,
yang tak aku harapkan, yang tak aku ingin terjadi pada diriku ini aku belajar ini. Situ dia. Mungkin dia lulus di situ. Nah, lulus di spiritual itu artinya dia bisa melihat ya pesan dari Tuhan itu sendiri terhadap dia dengan keadaan yang dia tak senangi itu, ya, event-event yang tidak dia senangi itu. Itu yang paling penting. Jadi melampaui dualitas itu tidak segera melampaui dualitas, tapi poin pentingnya dia bisa mengambil pesan di antara dualitas, di kedualitas itu. Kita kan berat ya, bukan berat ya, artinya sulit untuk menangkap pesan itu. Apalagi terutama kita mengalami event yang baik, yang kita senangi itu pun ada pesannya, ya. Jadi pesan dari dualitas itu nanti yang mau diambil, bukan dualitasnya itu sendiri menjadi fokusnya, tapi pesannya itu, kehadiran cahaya Tuhan itu di sendiri. Sanurihim ayatina fil afaqi wa anfusihim itu. Apa pesannya itu? Contoh gini, sederhananya. Misal saya ada problem lah sama orang kan. Nah, pada akhirnya damai, nyelesain kan, maaf-maafan. Nah, tidak cukup dia, Bang Dani, saya maafkan engkau ya. Nah, saya pun sebaliknya seperti itu. Saya maafkan, ayo kita peluk-pelukan, rangkul-rangkulan. Tidak cukup itu. Tapi secara apa sudah baik. Nah, yang paling penting bukan maaf, bahasa lisan maafnya itu, atau rangkul-rangkulannya itu. Yang paling penting adalah dapat pesan nggak dia dari situ. Itu dia. Pesannya itu. Ya kan? Apa pesan dari dia muncul pemaafan dan memaafkan? Aku udah dapat pesan, contoh sedikit. Oh iya ya, aku dengan hadirnya taruhlah tanda kutip musuhku ini, lawanku ini adalah, oh ini Tuhan sedang hadir dalam dirinya untuk menyampaikan pesan untuk aku, ya, merasakan. Oh begini itu rasanya itu kalau kita bermusuhan. Kan ada rasanya itu. Nah, rasanya itu ya, bermusuhan, rasa musuh ya, atau bermusuhan. Nah, ini yang mau diambil rasanya ini, dibalik rasa itu ya. Nah, ini kita coret. Nah, dilihat rasa itu baru timbul pesan. Nah, kalau dia pandai baca ya, kalau dia dapat pesan itu, apa pesan? Oh iya, dengan kurasakan begini ya, aku tidak mungkin lagi mau menyakiti orang, kan gitu. Salah satunya seperti itu. Rasa itu membawa satu dialog dia dengan Tuhannya. Dia tidak akan mau lagi melakukan ini, kan tidak mau lah, istilahnya secara awamnya itu tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Nah, dia dapat pesan di situ. Harus sampai di titik itu. Kalau dia nggak dapat pesan, itu hanya sebatas nanti dia hanya sekedar ya sudah di tampak luar kita sudah rangkul-rangkul. Hanya sampai di situ. Tapi pesan itu yang paling penting nanti untuk menjadi agen perubahan bagi dirinya. Jadi ketika kita mengalami sesuatu yang tidak kita senangi itu menjadi agen perubahan pada diri kita untuk meningkatkan pertumbuhan kesadaran kita, evolusi kesadaran kita. Nah, mesti kita ingat ya, pernah saya sampaikan juga, segala yang terjadi sama kita di samping itu adalah kita sedang melatih dialog kita sama Allah, bahwa melihat itu Allah itu hadir, itu sebagai ya yang mau saya sampaikan itu, sebagai momentum ya, momentum untuk menuju ruang baru. Itu dia, ruang baru yang di situ kita melihat keindahannya, kan itu dia kan. Ini luar biasa tidak segampang yang saya sampaikan. Nanti latihannya itu luar biasa itu tapi di situ nanti puncaknya ya. Kalau dia sudah nyaman di kegelapan, dia bisa menangkap pesan itu, dapat pesan itu, itu nanti dia menjadi itu gitu. Dia menjadi itu. Nah, jadi rasa itu membawa pesan. Nah, tapi rasa ini jangan digabungkan dengan yang ini ya. Nih, jangan, ini dicoret.
Cukup dilihat rasa itu, di balik rasa itu siapa lagi dia. Itu dia hadir di situ. Oh iya, ada pesan, ada dialognya, ada suara yang tumbuh dari nurani kita. Kan itu dia. Kan kalau kita bicara Allah, bicara Tuhan, itu artinya bicara kita dalam kolbu kita. Ya, itu mesti diingat, dibawa ke dalam. Ya, ya Allah itu kan meliputi segala sesuatu yang bagian paling dalam terdalam diri kita dan bagian luar paling luar semesta ini. Nah, jadi link kita untuk berkomunikasi sama dia kan dari ditiupkannya roh itu sebagai link kita. Roh itu menjadi link untuk kita melihat bagaimana kita bisa terkoneksi dengan Allah itu sendiri. Nah, ruh ini terus sampai pada akhirnya kita, itu ada satu hadis dikatakan di Islam tuh, bermula qalbu mukmin itu baitullah. Jadi di qalbu itulah sebagai tempat terhubungnya kita. Nah, qalbu ini di tasawuf itu namanya latifatur rabbaniyah, ya, bukan qalbu yang ditafsirkan secara umum di herd itu, bukan. Dan bagi tadi di perspektif tasawuf, qalbu itu latifatur rabbaniyah, ya, ada titiknya di situ dalam diri kita itu sebagai cakranya, sanubari, ya, atau kalau bahasa awamnya itu nurani, gitu kan. Dia di dalam fuad namanya sirullah, kan itu dia. Nah, itu dia. Di situ. Nah, jadi kalau qalbu mukmin itu baitullah, tentu itu rumah Allah, tentu dihuninya, kan itu. Nah, di situ. Nah, bahasa nurani ini yang perlu kita selalu aware, kan gitu dia kan, atau bahasa nafs mutmainnah kan, kalau kita pakai itu gerak jiwa itu bahasa nafs mutmainnah. Nah, ini dia. Tadi kelas tasawuf kemarin saya contohkan itu gimana sih bahasa nurani. Contoh gini, kita begitu mau berbuat salah, berbuat dosa, tiba-tiba, aduh, kok aku melakukannya, itu pernah enggak kita mengasih atensi itu? Aduh, kok aku melakukannya ya? Kok aku bodoh kali ya? Nah, itu. Dia bahasa nurani itu muncul sekali. Karena kenapa kita tidak bisa mendengarkan suara-suara nurani kita itu? Karena memang kita kan dikuasai terus nih sama ego kita ini, sama pikiran kita ini. Nah, jadi untuk melihat, ya, komunikasi Allah sama kita di nurani kita itu. Nah, aplikasi sederhananya di keseharian seperti itu. Diamati itu, ya. Maka mulai dirubah bahasanya. Jangan pakai bahasa pikiran, pakai bahasa nafs mutmainnah itu. Nah, itulah begitu kita ngikuti nurani kita di situ kita sudah mulai nanti tuh, apapun yang terjadi di situ kita sudah mulai belajar, ya, terutama di kegelapan, terutama di hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu belajarnya di situ, ya. Nah, nanti baru kalau dia sudah bisa mengambil itu, kan dia mengalami sendiri itu. Dia mengalami sendiri, dapat poin sendiri, dapat oleh-oleh dari pesan itu, dapat dia menyaksikan keadaan itu dengan dia mengikuti nuraninya. Nah, nanti di situ dia mulai timbul memahami bagaimana arti merangkul, kan itu. Jadi kita kan mau kan merangkul, ya, kan itu dia. Jadi merangkul itu kadang kita terdorong menampilkannya seperti fisikal gitu, kuantitas, bukan kualitas gitu loh. Merangkul itu pengalaman saya, merangkul itu kita itu mengizinkan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Merangkul, mengizinkan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya, untuk menyelesaikan eventnya sendirilah. Nah, itu dia. Jadi itu nanti luar biasa, ya, perubahannya luar biasa, ya. Ini nanti udah jalan dia ini, udah paham dia ini, nanti luar biasa. Luar biasanya apa? Dia menemukan nanti evolusi kesadarannya itu meningkat, ya. Walau sepadi, ini tidak sepadi lagi, apalagi dia mengalami kegelapan, tidak sepadi lagi itu itu. Nah, daripada seseorang itu ditolong gitu loh, ya, tolong tanda kutip, artinya jangan ditafsirkan loh kok dibiarkan, bukan begitu. Ini saya bicara secara kualitasnya, ya. Nah, contoh kemarin kan saya bilang itu ada anak kecil itu yang
dia anak kita pakai sepatu terbalik, tiba-tiba sang ibunya, kok terbalik ini ya, dia mengambil alih gitu kan, diberesin, dibenerin sama ibunya. Nah, ini yang benar tuh begini makainya gitu loh. Nah, itu kecerobohan kita ya, dorongan nafsu kita tuh begitu. Nah, itu luar biasa tertindasnya anak itu kan. Dia tidak bisa mendapati pelajaran dari yang tidak bagus menjadi bagus kan, tidak bagus dia pakai sepatunya menjadi bagus kan, satu paket itu. Kita mau ngambil langsung nih yang benar nih, yang bagus nih. Nah, tak selesaikan kata ibunya. Nah, tapi si anak nggak mendapat. Nah, itu jangan diambil haknya itu. Nah, kita telah memotong kesadarannya untuk bertumbuh. Jadi event itu tidak menjadi agen perubahan bagi dia. Kita yang mengangkatnya. Nah, itu jangan terjadi. Nah, jadi merangkul itu di situ, salah satunya, ya. Nah, jadi itu dia. Jadi kita izinkan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya sendiri sampai ya, nanti dia kembali tadi sampai dia menemukan ya pesan spiritual dari keadaan yang tidak disenanginya itu terjadi pada dirinya. Apa pesannya? Sampai di situ nanti. Kalau belum terus, maaf tanda kutip, ada biarkan gitu loh. Lo ditolong kayak anak tadi, dia nggak dapat itu pesannya, nggak bertumbuh dia secara kualitas kesadarannya, ya secara kuantitasnya, oh iya dia oke, cepat kita gitu. Maka kita kadang banyak bernafsu untuk terdorong menyelesaikan masalah orang itu, nafsu kita yang mendorongnya, seolah kita bisa menyelesaikan masalah itu. Tampak secara luar itu selesai gitu loh. Tapi sebenarnya secara kualitas kita telah memutuskan itu potensi kesadarannya untuk bertumbuh. Wow. Kalau menurut saya itu ya dosa itu. Ya, ini menurut saya ya. Biarkan dia bertumbuh, izinkan dia situ. Sampai kapan Bang? Sampai dia menemukan itu. Contoh gini ya, saya kasih contoh. Mana ya? Nah ini. Nah, ini yang bercermin ini kan yang bercermin nih. Ya, ini yang bercermin ini, dia bercermin kan untuk melihat problemnya kan. Ya, kalau kita bawa ke bahasanya event, ya, dia mau lihat keadaannya kan. Dia datang ke bercermin ini, nih, dia mau lihat dirinya kan. Keadaan dirinya saat ini apa gitu. Nah, kalau di sini di dirinya ini ada korengan, ya, ada korengan. Nah, di sini pun ada korengan. Dia tampak, oh ya, aku punya korengan itu. Ya kan? Jelas ku tampak korenganku itu, ya. Nah, untuk menghilangkan korengan ini yang di sini, yang dilakukannya kok membuang korengan yang mana? Di sini kah atau di sini? Nah, tentu korengan yang di sini yang dihapusnya, ya. Nah, ini yang dihapusnya. Ya, yang di sini. Nah, ini yang dihapusnya ini. Itu. Nah, baru sini hilang, ya kan? Baru korengan yang di sini hilang. Artinya, begitulah konsep merangkul. Sampai dia bisa melihat, oh iya ini aku untuk menyelesaikan ini bukan aku melihat keluar diriku untuk minta pertolongan dari luar, ya. Tapi aku harus yang membuang korengan itu. Maka nanti begitu korengan itu dibuang yang di sini ya tadi itu ya, yang ini sudah dibuang, nah sini dia nampak yang di sini tuh, oh iya, automatically, ya kan, automatically di luar dirinya pun tuh berubah. Artinya berubah itu dia mencahayai sedikit demi sedikit lah, kan itu dia. Tapi sudah dia paham, dia bercermin itu untuk kenal dirinya, untuk kenal event dalam dirinya, untuk kenal kebaikan juga dalam dirinya, kan itu, untuk kenal dualitas dalam dirinya. Nah, untuk menyembuhkannya ya dia yang harus ini, izinkan dia untuk melihat event-event itu dalam dirinya. Nah, kita sebagai konselor atau problem solver ya hanya ngasih membersama itu dengan ngasih konsep begini atau ikut-ikut ya.
kelas spiritual sejenis ini kan itu. Sebatas itu. Nah, kalau dia sudah bisa nanti itu, dia akan menghargai itu, akan luar biasa dia melihat itu potensi dirinya itu. Itu dia melihat sudah Tuhan sedang bekerja. Ini jadi energi spiritual bekerja dalam dirinya. Kan itu dia. Nah, ada contoh satu lagi. Satu lagi itu kisah guru sama muridnya. Jadi si murid ini disuruh gurunya ke Tuhan cari kupu-kupu. Jadi dia sampai di hutan, si murid ini dilihatnya ada kepompong gitu kan, mau jadi kupu-kupu tuh, sedang meronta-ronta, sedang berusaha untuk ini bertransformasi menjadi kupu-kupu. Si murid ini dia paksa, ya. dibantunya, ditolongnya dengan dipotongnya lah itu cairan itu yang meliputinya itu agar menjadi pada akhirnya apa? Meski dia bisa keluar dari itu, tapi dia tidak terbang jatuh gitu. Itu dia. Jadi dia bahagia tuh begitu bisa melepaskan itu, ya. Begitu dia bisa menolong si kupu-kupu itu dia bahagia. Senang dia, aku berhasil ini membantunya kan dia kan. Tapi kupu-kupu yang keluar dari kepompong lagi secara alami dengan ditolong enggak dia terbang jatuh kan itu dia. Nah, itu pada akhirnya dia datang ke gurunya. Nah, gurunya kan karena gurunya ke wali ya kasap lah ya gitu. Apa kata gurunya itu? Nah, coba lihat katanya. Kupu-kupu yang kau bantu tadi itu sebentar terbang, sebentar jatuh. Kau tidak membiarkan saat dia meronta-ronta itu, ya, saat kepompong itu meronta-ronta, itu sebenarnya Tuhan sedang bekerja, ya kan? Sedang Tuhan bekerja di situ. Itulah belajar nyaman di kegelapan itu, berusaha nyaman di kegelapan itu. Jadi Tuhan membuang bekerja membuangkan itu kepompong itu kan ada cairan ya di sayapnya itu. Jadi secara hakikatnya ya, kita bicara tasawufnya, itu Allah sedang bekerja ya untuk membuang kadar air di sayapnya itu. Nah, dengan prosesnya ya meronta-ronta itu kan metafora. Artinya kita kan mengalami event itu kan meronta-ronta itu. Kepanikan dalam batin kita ya kan. Nah, dalam meronta-ronta itulah kita belajar. Nah, itu. Saya bilang tadi itu belajar itu di hal yang kegelapan, di kontradiksi, di situ sebenarnya belajar itu. Kalau yang kita senangin ya ngapain perlu belajar, welcome saja, dan kita memang sudah menyukainya kan itu dia. Nah, belajar di situ sampai dengan ronta-ronta yang dibikin Allah itu, si kupu-kupu itu sampai suatu saat dia secara natural keluar ya. Nah, sampai batas waktunya ya kan, nah, dia akan keluar. Ya izinkan orang juga punya problem itu ya sampai batas waktu. Sampai kapan? Sampai dia menemukan. Ya. Kan itu dia. Nah, pada akhirnya kan si kupu-kupu tadi itu sayapnya tidak memiliki lagi kadar air lagi, dan nah situ dia. Nah, ketika dia sudah lepas dari meronta-ronta itu ya dan menyelesaikan prosesnya ya, maka dia akan keluar terbang dengan bagus, tidak lagi terbang jatuh seperti yang kita kasih tindakan yang kita anggap itu pertolongan. Sebenarnya kita tidak menyelamatkan siapapun sebenarnya. Justru kita pelan-pelan juga membunuh diri kita dengan kita terdorong hawa nafsu, seolah-olah kita mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Nah itu ya, itu penting. Saya kira hari ini poin besar yang mau sampaikan itu penting banget di situ. Nah, jadi maka kita akan memilih mau terbang sebentar jatuh sebentar ini atau mau bisa terbang melayang terus-menerus. Nah, tentu yang terbang terus-menerus itu yang evolusi kesadarannya meningkat. Gitu. Nah, kalau kita bantu begitu, itu terbang jatuh. Besok dia ngulangi lagi, seperti tadi saya bilang tadi, nah, ketika kita sudah saling bermaaf-maafan secara fisikal, tapi tidak mendapatkan pesannya, itu akan mengulangi lagi nanti. Karena nggak dapat pesan. Apa yang mau diambil dia? Hanya cuma sekedar kalau kita hanya cuman saling maafkan ya Pak. Nah, apa dapat pesan dalam batinnya?
Nah, rasa tadi itu yang menggiring dia sebagai agen perubahan untuk dia ya berevolusi, bertumbuh kan gitu, memasuki ruang baru. Ya, itu kata Rumi. Ya, lampaui baik buruk itu, aku akan menemuimu di satu ruang. Ya, satu ruang yang namanya cinta. Ya, apalah itu namanya. Tapi begitu kita bisa melampaui dualitas dengan dapat menyerap semua pesan-pesannya, nah situ kita sudah masuk golongan-golongan para spiritual, para sufi, para wali, para guru-guru yang apa, yang jadi kekasih Allah kan itu. Nah, simpelnya kan gitu ya. Kalau Tuhan mau kan gampang saja kan gitu dia. Nah, kalau kita sekarang mengalami sakit kan gampang saja kalau memang Tuhan mau. Kan Tuhan bilang juga di Al-Quran tuh, kalau aku mau mengimankan seorang gampang saja katanya. Ya kan? Udah aku sembuhkan masalahmu hari ini. Tapi Tuhan begitu tidak main-main. Tuhan menjadikan kita di dunia ini kan ada misinya gitu loh. Ya. Ada peran, ada tujuan tertentu Tuhan. Kita ini kan masterpiece-nya yang wah nggak main-main ya. Kalau cuma dadah ini udah kesembuhkan, dia nggak seperti itu. Maka Tuhan berikan event itu, dia menunggu ya. Kau aku berikan masalah, aku berikan hal yang tak kau senangi itu, kau bangkit dari sakitmu sendiri kan itu. Bangkitnya apa? Sampai dapat pesan dari sakit yang aku berikan padamu itu, sehingga kau dapat berkah itu. Nah, bukan apa, sehingga itu kau lihat menjadi berkah, sakit itu menjadi berkah. Itu loh. Wah, ini kita kalau berjalan spiritual nih, saya teringat itu omongan guru saya itu, kalam Bapanda guru saya itu apa? Spiritual itu, bertarikat itu, bertasawuf itu seperti memegang bara api. Gitu. Wah, ini keren itu sebenarnya kalau diurai. Ya, meski dipegang, ya, kalau dilepas itu cuma jalannya. Nggak ada pejalan spiritual tuh para kekasih Allah tuh yang apa garis lurus dengan kedamaian, nggak ada. Semua pada akhirnya dikasih semua apa event dualitas itu sebagai untuk terus Allah mau melihat potensi kesadarannya itu tumbuh kan gitu para wali itu. Jangan kita melihat berjalan di spiritual itu sebanding garis lurus dengan damai, enggak, nah, cuman sih nah nanti itu pesan dari kalam guru saya itu kan seperti megang bara api itu sebenarnya ini materi hari ini kita kan saya pribadi nggak ngeh saat itu begitu dibilang, sekarang saya baru ngeh itu. Oh iya, jadi belajarlah yang dikontradiksi, belajar di kegelapan. Kan gelap itu megang bara api itu kan simbol cobalah pegang bara itu, saya tak pernah megang bara, belum keramat kan, belum sakti. Wah, melepuh itu. Tapi harus digenggam. Wah, itu sebenarnya. Situ udah belajar. Sebenarnya pesan guru saya itu dia. Kan? Baru hari ini saya ketangkep, Mas. Tapi luar biasa, alhamdulillah dapat lah. Itu ya. Jadi belajar di kontradiksi. Di situ kita menemukan cahayanya itu. Kan itu. Maka kata Rumi, semakin kau masuk ke dalam deritamu, semakin besar nampak cahaya Tuhan di situ. Nah, cuman kita tadi nggak ada niat ya, nggak ada niat melihat itu. Malah kecenderungan kita begitu kena event itu apa? Ya Allah, tolonglah keluarkan aku dari masalah ini kan itu kan ya. Itu kan yang terjadi kan. Ya saya gitulah, gitu. Berusaha kita itu, ya kan. Mendoa mati-matian mudah kalau ya Allah kan itu dia kan. Padahal kita mendoakan gitu tuh peristiwa tetap terjadi terus kan. Maka kata para sufi itu kita tidak bisa menolak apa yang sedang terjadi pada diri kita. Mas Capi hari ini senang, ya mana saya tolaknya lagi senang aja. Ya. Lagi sedih ya nggak bisa kita tolak. Gitu. Nah, maka lihat di kedua-duanya itu, ya, di keadaan kedua-duanya itu pesannya itu yang bisa harus kita fokuskan. Ya, kita berusaha menolak juga enggak ini, ya pesannya itu yang mau harus kita sampaikan. Maka, saya kutip lagi nih kalam guru saya. Jangan kau jadi robot rusak. Ini keren ini pendapat hari ini ya. Jangan jadi robot rusak.
ini diurai bagus ini. Jadilah robot yang baik, nah, yang tak rusak lah artinya. Ini apa maknanya nih? Jadi kita itu diadakan Allah ke semesta ini, itu kan tadi punya tujuan tertentu. Kita mau dipakainya, dipergunakannya, maka, nah itu dia. Maka, biarkanlah Allah itu memperagakan diri kita untuk tujuannya. Itu dia. Ya. Itu dia. Ini arti kalimat ini nih. Ya. Jadikanlah diri kita itu untuk bisa dipergunakan oleh Allah, ya, untuk mencapai tujuannya. Kalau jadi robot rusak mana? Kita memenuhi keinginan kita, mau kita akan hidup di ego kita, pada akhirnya berkonfrontasi dengan tujuan Allah itu sendiri. Ya. Maka jangan jadi robot rusak, jadilah robot yang baik. Biarkanlah diri kita itu dipergunakan, izinkan kita dipergunakan oleh Allah itu jadi robot yang baik. Ya, ada 2 poin, 3 poin ya, kan itu dia. Nah, jadi saya kira kembali ke merangkul tadi, biarkan dia mengalami yang seperti memegang bara api, seperti apa yang dikatakan oleh guru saya itu, sampai dia nanti menemukan ya pesan apa yang mau disampaikan Tuhan terhadap dirinya, ya. Nah, maka nanti kalau dia sudah betul masuk pada tingkat kesadaran tertentu yang menggiring dia akan terbawa kemari, ya. Iya, ini dia, ini poin besar juga ini. Apa kalimatnya itu ya? Yang baik akan kutinggalkan. Nah, ini hati-hati ya, jangan tafsir akal protes nanti. Yang buruk akan kutinggalkan. Nah, ini clue-nya yang sudah melampaui dualitas. Dia akan ngomong sama nurani, ya Allah, yang baik akan kutinggalkan, yang buruk pun akan kutinggalkan. Yang kuambil adalah pesan dari keduanya. Pesan darimu yang menyatu Tuhan atas dualitas lah ya, itu dualitas ya. Nah, pesan itulah yang mau kubawa, itulah fokusku. Yang baik akan kutinggalkan ya Allah, yang buruk akan kutinggalkan. Nah, baik buruk kan kita beri nama, itu kan kita beri judul, kita beri label kan gitu. Maka kita beri nama, beri label itu ya, pada akhirnya kita akan mengikuti konsekuensi dari nama yang kita sematkan di situ. Ya kan pernah saya contohkan, ini sekretariat, sana masjid. Begitu dinamakan sekretariat, saya akan mengikuti konsekuensi dari nama itu sekretariat. Dan saya juga akan mengikuti konsekuensi karena nama itu masjid. Ada aturan-aturannya, ada ininya, ada ininya. Kita akan ikuti, padahal esensinya, ini kan semen batu sama pasir sama tanah saja kan. Tapi karena kita beri label nama, kita beri judul, yaitu. Maka kita beri judul musibah, berkah, kegelapan, ya kita akan mengikuti konsekuensi dari label itu sendiri kan itu. Ya, tapi tidak selamanya label itu buruk kan, ada 2 sisi ya. Saya hanya mau menyampaikan begitu kita kasih label yang buruk, ya kita akan mengalami konsekuensi. Kita lebih masuk ke dalam hakikatnya kan itu dia. Nah, maka dipakai itu. Ya, dipakai diproklamirkanlah dalam diri itu, yang baik akan kutinggalkan ya Allah, yang buruk pun akan kutinggalkan, yang kuambil adalah pesan dari keduanya. Itu dia. Nah, ini ya sama kayak kalam Bapak Nur, maksudnya seperti megang bara api itu. Ya, tapi karena kita sudah menyatakan kita berjalan di jalan spiritual, ya ini. Ya, ini dia konsepnya. Dan itu bisa kita konfirmasi di kehidupan sehari. Nah, maka ya kembali lagi ya, kita izinkan ya siapapun itu untuk dia menemukan keilahian dalam dirinya itu dengan dia mengalami event yang dia tidak senangi itu, sampai dia betul-betul bisa mandiri situ.
Ya. Kalau udah dapat pesan spiritual itu kan langsung mandiri itu, langsung itu, ya. Itu luar biasa itu daripada dia tadi kita. Maka ada kata Santo Makarius itu, seorang spiritual Nasrani itu, apa kata dia itu? Ketika orang mengalami event atau orang keadaan marah, dia bilang satu keadaan marah, kau berusaha untuk menolongnya, menyelamatkannya, itu nggak ada yang mau selamatkan katanya. Justru kau membunuh dirimu sendiri. Itu kata Santo Makarius itu. Ya. Nah, biarkan dia menemukan itu. Loh, semua kita ini kan masterpiece ya. Ada desain Allah, kita siapkan. Nah, kita harus ngerti juga, harus tahu juga bahwasanya kita ada tujuan tertentu dari Allah, maka kita siapkan diri kita untuk diperagakan oleh Allah. Memperagakannya itu harus untuk menyamakan frekuensi dengan dia, kan itu. Harus menyamakan frekuensi. Kalau saya memakai konsep dari nenek guru saya itu, menyamakan frekuensi itu seperti kalau secara teknologi kita menonton Piala AFF sekarang di Kamboja, kan gitu kan. Nah, kita tinggal nonton dari rumah saja lewat TV kita, ya hubungkan dengan stasiun yang punya hak siar untuk mengambil siaran langsung sepak bola di Kamboja, ya kan? Misalnya RCTI, ya tonton di RCTI, nongkrong aja di rumah. Yang penting TV kita itu sudah satu frekuensi, sudah sama gelombangnya. Tapi kalau kita mengambil channel lain, SCTV, Indosiar, ya, kita kan tidak akan menemukan siaran langsung sepak bola di Kamboja itu secara teknologi, ya. Kita masih melihat nanti keluar itu, ya kan? Detik per detik itu langsung, ya, dari rumah kita nonton Kamboja live itu langsung. Terjadi hubungan langsung itu. Misalnya gol di Kamboja di stadionnya sana, di TV kita di RCTI kita menyaksikan gol, nggak nampak lagi itu RCTI-nya. Kita hanya fokus pada golnya. Nah, ribuan kilometer detik itu kita bisa saksikan, ya. Nah, itu hubungan langsung secara teknologi. Nah, secara aplikasi diri macam mana? Ini dia. Ya. Pagi ini juga mau saya sampaikan. Kita samakan frekuensi, ya, dengan Allah itu sendiri. Ini dia, menyamakan frekuensi. Kita bikin lagi nih, ya. Ya, manusia. Nah, jadi ini bukan terpisah, ya. Ini sebagai kebutuhan konsep penjelasan saya bikin begini. Ya. Tuhan itu kan ada dalam diri kita. Untuk mengerti kita bagaimana untuk menyamakan frekuensi di diri itu tuh yang bisa kita peragakan langsung. Bisa learning by practical. Allah tahu apa sifatnya? Pertama yang kita bikin, ya, Maha Pengasih, ya kan? Penyayang. Nah, kita apa ini? Kita pengasih penyayangnya. Nah, ini menyamakan frekuensi seperti ini, pengasih penyayang. Nah, mahanya Allah, kita yang kan sifat utama Allah Tuhan itu kan mahanya itu. Mahanya itu kan dia suci dari segala sifat makhluk, kan itu dia. Ya kan? Misalnya Allah Maha Suci, kita berbuat menghina Allah, segala macam, membuat kemuruan, Allah nggak terganggu dengan itu. Dia maha itu artinya dia nggak terganggu dengan sifat makhluk. Nah, Maha Pengasih, iya, Allah telah begitu kejadian kesempurnaan si jasad ini, Allah menitipkan dirinya, percikan keilahian dalam dirinya yang namanya ruh, ya. Pada akhirnya masuk menjadi apa? Itu link dalam diri kita untuk terhubung sama dia. Nah, peragakan, ya, lewat apa? Lewat kolbu, lewat nurani tadi, ya. Itulah yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari untuk berhubung sama Allah. Ya, kolbu itulah, ya. Peragakan sifat pengasih penyayangnya minimal di keluarga, minimal untuk diri sendiri, ya. Nah, itu dimulai dari situ. Nah, Allah yang kedua apa? Kan banyak, ya, Maha Memberi misalnya. Nah, kita yang memberinya, memberi, peragakan memberi ini peragaannya. Peragaan kasayang, peragaan memberi,
Nah, itu dia, itu menyamakan frekuensi itu. Jadi peragaan sifatnya itu yang kita peragakan, itu kita mulai terhubung secara kehidupan sehari-hari, pengalaman sehari-hari. Nah, itu dia sedang menyamakan frekuensi sama Allah. Itu langsung bisa dilihat. Kalau tadi secara teknologi itu masih keluar kita kan. Tapi kalau ini, oh iya, Allah Maha Pemberi, aku yang memberi. Allah Maha melayani, aku yang melayani. Nah, mahanya dia, kita yang apa ya, yang bukan mahanya, karena dia di luar itu kan itu. Nah, peragaan memberi, peragaan kasih sayang, peragaan menolong ini macam mana itu peragaan? Nah, itu tinggal dilakoni kan, lakoni, dipraktekkan pelan-pelan saja kan itu kan. Terus, yang dari mulai hal-hal sederhana. Nah, nanti itu ada rasanya. Nah, kalau orang sudah peragaan kasih sayang memberi itu, dia selalu ngikuti nuraninya itu. Ya, kembali tadi ke bahasa nurani, diikuti nuraninya. Jangan kesini, itu tempat, dia diikuti itu. Nah, peragakan ini, karena kita kan enggak kasih concern untuk melihat suara-suara nurani kita itu ya Allah sedang berbicara di situ dia. Nah, baru kita merasakan nanti itu, oh ini dia, oh ini, maka O-nya makin besar nanti kan itu. Nah, ini kalau sudah memperagakan yang maha ini jadi singular ini. Nah, jadi tunggal ini singular ya. Singular itu artinya bahasa luasnya unconditional love, unconditional, tanpa syarat. Dia memberi tanpa syarat. Bahasa simpelnya memberi tanpa pikiran, atau lebih tajam itu. Memberi tanpa pikiran. Nah, lebih enak nih. Dan begitu kita bilang ada transaksionalnya, udah pikiran semua, udah produk pikiran. Memberi ya memberi saja, karena Allah telah berbuat baik sama dia. Karena dia melihat sifat Allah itu masuk dalam dirinya, dia memperagakan, ya seperti saja seperti cahaya matahari, yang tidak ada pamrih, tidak ada pengaruh dari objek yang di luar dirinya, tidak ada urusan sama dia. Nah, dia melatih terus, sampai kalau dia memberi, sampai nanti dia menjadi memberi itu sendiri itu. Nah, itu makanya saya bilang itu ada learning by concept, ada learning by practical, ada learning to be. Dia menjadi itu. Udah menjadi itu, ya, udah jadi perangainya, ya dia terus saja. Terus saja dia memberi, terus saja dia mengasihi. Itu puncaknya. Begitu kita masuk ke dalam ya tingkat pusat kesadaran tertinggi, ke Sidratul Muntaha gitu ya. Sidratul Muntaha itu kan puncak kesadaran tertinggi. Sidar itu sadar, muntaha itu tertinggi itu. Rasulullah ketika dia Isra wal Mi'raj itu ya bertemu bertemu itu di puncak kesadarannya kan itu. Nah, ini kalau sudah sadar dari sini dia ya Rasulullah dia sudah sadar bertemu sama Allah di puncak kesadarannya, maka ada ekspresinya. Ya, ekspresinya satu sholat itu terhubung kan. Begitu terhubung sholat itu kan ada peragaan lagi di kehidupan sehari-hari yang diperagakan Rasulullah sebagai akhlak yang mulai dia mengasihi, menolong. Ya, contohnya saja dia mengalami event yang dilempar di suku Taif saja, dia tetap nggak peduli sama objeknya, dia tetap mendoakan. Ya, itu sudah pada tingkatan pure consciousness ya, kan itu dia di Sidratul Muntahanya. Nah, kita dari hal kecil sederhana aja untuk selalu melatih bagaimana kita untuk bisa menyamakan frekuensi kita sama Allah itu. Ya, Allah Maha memberi, kita memberi. Allah Maha mengasihi, kita Allah Maha melayani, kita melayani. Nah, itu poin besar juga hari ini. Jadi, ini namanya menyamakan frekuensi. Kalau sudah sama sifatnya, sama dalam arti itu bukan sama Allah, artinya dia sudah bisa melihat wujud peragaan Allah itu, karena Allah masuk ke dalam percikan keilahian dalam dirinya itu sudah menjadi dilihatnya, menjadi sudah tumbuh hidup. Nah, cuman ya kembali ya awan ego dan pikiran itu kan awan-awan kalau di bahasa di semua spiritual ya, bukan hanya di Hawking saja itu dikatakan awan. Ya, ego pikiran itulah menjadi menjadi yang perlu kita ini kan lampaui ya, konteksnya dalam dualitas kan itu dia.
Tapi itu bukan suatu yang buruk ya, itu satu paket. Jadi satu paket itu. Seperti tadi saya katakan tadi yang anak kecil itu satu paket untuk mengalami kita yang baik ya harus mengalami tidak baik. Artinya dari tidak baik itu baru bisa kita rasakan, begitu kita puasa baru enak rasanya makan itu, ya. Ya adanya kebahagiaan kan ada ketidakbahagiaan. Ini satu paket saja, seperti satu koin mata uang yang jangan harus kita pisahkan. Ego itu pun bukan buruk, dia adalah bagian daripada untuk kita berevolusi, kan itu dia. Nah, tiap hari kita harus melihat kejadian yang kita alami adalah sebagai sebuah evolusi kesadaran, bukan sebagai sebuah hukuman, sebagai sebuah penyiksaan dari Tuhan, sebagai sebuah menghambat kebebasan kita, menurut kesenangan itu kesadaran semua. Jadi nggak ada kita bisa menfinalisasi, nggak bisa kita menfikskan ya semua evolusi. Hari ini saya mungkin ngajar, besok nggak tahu saya jadi bandit dan segala macam, nggak tahu. Semua kita nggak boleh kita bilang keadaan seorang itu hari ini adalah sebagai sebuah keadaan finalnya. Tapi yang bisa kita adalah evolusinya saat ini di situ, ya. Itu semua hanya belajar, hanya titik perjalanan evolusi kesadarannya saja. Hari ini di situ, besok sana, saja. Ya. Nah, itu cerita kita ini seperti episode ini semua. Keadaan kita itu episode bersambung semua itu. Nah, sampai nanti kita dijemput oleh Allah, baru selesai. Ya, oke ya, Mas Amim, saya kira itu, Mas Amim, hari pagi ini. Mudah-mudahan semua dapat ya banyak bisa kita ya. Nah, ini Min dibuka mic-nya sama sahabat-sahabat teman-teman yang mau bertanya tentang materi atau apapun bisa chat, atau yang pengen dibukakan mic-nya silakan angkat tangan, saya buka biar gak bareng-bareng. Monggo teman-teman. Mungkin tadi ada yang kurang jelas atau perlu penekanan, silakan. Saya kira udah telak itu Mas Amin. Telak gitu. Ya, Mbak, poin-poinnya sudah banyak sih hari ini. Atau mungkin saya lebih tambah satu lagi. Jadi semua event yang kita alami itu kan ada emosinya, ada sensasinya. Nah, rasanya tadi itu kan. Jadi semua spektrum emosi itu, spektrum rasa itu mengajari pembelajaran kehadirannya. Tapi saya bilang kalau kehadirannya ini jangan dilihat luar ya, kehadirannya itu nyatu nurani. Ya. Nah, di kelas tasawuf sudah saya jelentrehkan itu, bagaimana melihat berhubungan kepada Allah tuh, melihat Allah tuh gimana sih praktek sehariannya itu, mengikuti hati nurani. Kolbu kita itu, latifatur rabbaniyah itu. Mengikuti hati nurani itu, itulah namanya mentaati Allah dan Rasulnya. Itulah dia menjadi, disitulah namanya nikmat. Tuh, nikmat yang dikatakan Allah di Al-Quran itu nikmat, bukan nikmat yang kita persepsi selama ini, dapat mobil baru, dapat rumah baru, pergi shopping, pergi makan. Itu nikmat yang senangan duniawi ya, tapi nikmatnya versi Al-Quran itu adalah mentaati Allah dan Rasulnya itu. Mentaati Allah dan Rasul itu mengikuti hati nuraninya. Nah, itu dia. Nah, begitu kita mengingkari nuraninya, itu dosa. Itulah dosa itu. Dalam sofistik ya, dalam tasawuf. Nah, dosa itu ketika kita mengingkari hati nurani kita itu dosa. Begitu kita ngikutinya itu pahala. Pahalanya ada kelegaan. Ada ruang baru dibikin Tuhan untuk kita, itu dia. Ternyata ini untuk begitu cara. Nanti banyak O-nya itu, ya. Nah, jadi sekarang kalau bicara Allah, lihat ada kolbunya, nuraninya. Ya, mulai dicek itu tiap hari, maka diperbaiki bahasa nafsu mutmainnahnya atau bahasa pikiran. Kalau bahasa pikiran ya kualitas saja tuh. Kalau bahasa nafsunya enggak, dia pelan-pelan dia lihat, ya disuruh ke sini, jangan ke sana, jangan ke sini. Karena kita kan enggak banyak kita langgar. Misalnya kalau contoh kita di tarekat kan ada namanya wirid ya di surau. Misalnya mau wirid, berangkat, ayo berangkat, ini malam wirid diingatkan. Nah kita kan enggak betul begitu itu. Kita ngikuti, nanti aja lah. Mulai pikiran main, kan masih jam 7:30, bahkan masih jam 7. Itu pernah nggak jadi concern kita? Itu dia itu. Ini mau ketemu Allah, itu dia itu. Itulah dia. Cobalah ikuti terus itu.
Nah, saya ingat itu kalau Bapak ada guru saya mau pergi wirid itu ke gurunya, ya jaraknya dari rumahnya ke surau itu kan 7 km itu. Saat itu kan tahun berapa ya? Tahun nggak enak itu, hujan badai pakai sepeda panjang itu. Tapi wah, ada courage muncul. Nah, courage itu penting ya, energi 200 itu kalau di peta Hawking itu, courage itu kemampuan ya, kemampuan untuk mengambil keputusan. Nah, itu perlu intens dan kuat. Wah, kemampuan itulah ya, energi courage. Maka itu dinamakan titik kritis kan. Ketika kita tidak punya keberanian, nah itu turun dibawa lagi ke sifat reptilia kita, sifat ego kita kan gitu dia. Tapi begitu courage itu hidup, wah naik dia ke atas itu berang. Nah, itu yang banyak sih sebenarnya yang ini ya, yang disampaikan para ya terutama guru saya lah. Pesan yang luar biasa itu yang dijelaskan di peta-peta inilah ya, di peta kesadaran peta. Itu kemampuan. Ingat, courage itu kemampuan untuk memutuskan. Ada keberanian di situ. Kita keberanian tuh nggak ada kan. Contohlah kemarin, Bang kan abang harus ke sana itu menyelesaikan yang ini. Enggak, dia harus berani untuk menyelesaikannya sendiri. Bukan nggak mampu, nggak berani. Harus ada keberanian. Nah kita ya itu tadi itu, misalnya ada kita bersinggungan sama saudara itu, ya tadi izinkan dia harus punya keberanian. Nah dari sisi kita sudah selesai, sudah nggak mau ngapain, tapi dia ada punya keberanian. Nah kita juga begitu sebaliknya, harus punya keberanian juga. Nah keberanian ini yang itu di 200 ya, courage itu kemampuan itu. Baru nanti dari courage, neutrality kan, dia melihat ini, neutrality kan melihat dia apa adanya itu ya. Yang saya bilang tadi hanya yang dia nggak melabeling itu ya, intinya itu di neutrality. Baru ada willingness. Kan begitu tuh evolusinya. Ya, oke Mas Amin, nanti lanjut lagi saya nih kalau Ya, nggak ada yang ditanyakan ya. Jadi kita akhiri saja kelas pagi ini. Kita bertemu lagi pekan depan. Oh iya teman-teman, sekali lagi yang mau pengen belajar tasawuf bareng-bareng tadi bisa langsung menjapri Bang Dani ya. Malam Sabtu besok insya Allah Bang. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman untuk waktunya pagi ini. Kita bertemu pekan depan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Amin, makasih semuanya ya.